Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvia Fayanti Saragi dengan NIM 20050-20020, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini adalah guna untuk memenuhi tugas konten digital mata kuliah kepemimpinan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hakikat kepemimpinan dalam organisasi. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu disebut. Kepemimpinan dan pemimpin. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Kepemimpinan menurut ahli. Pengertian kepemimpinan menurut George R. Terry 1972-458. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengertian kepemimpinan menurut Ralph M. Stockdale dalam Sutarto. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, pengertian kepemimpinan menurut Sutarto. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar kepemimpinan. Suatu konsep yang menganggap bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang berupa sifat-sifat yang dibawa sejak lahir yang ada pada diri seorang pemimpin. Menurut konsep ini, kepemimpinan diartikan sebagai traits within the individual leader. Jadi, seorang dapat menjadi pemimpin karena memang dilahirkan sebagai pemimpin dan bukan karena dibuat atau dididik. Untuk itu, leaders were born and not made. Konsep ini merupakan konsep yang paling tua dan paling lama dianut orang. Konsep kedua agak lebih maju lagi. Konsep ini memandang kepemimpinan sebagai fungsi kelompok. Menurut konsep ini, sukses tidaknya suatu keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau sifat-sifat yang ada pada seseorang, tetapi justru yang lebih penting adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat yang ada dan ciri-ciri kelompok yang dipimpinnya. Kepemimpinan dipandang sebagai suatu fungsi dari situasi atau functions of situations. Konsep yang ketiga ini menunjukkan bahwa betapapun seorang pemimpin telah memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik, masih ditentukan pula oleh situasi yang selalu berubah-ubah, yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan kehidupan kelompok yang dipimpinnya. Selanjutnya, kapan seorang jadi pemimpin? Yang pertama, dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, faktor keturunan. Dan yang ketiga, dipilih oleh kelompok karena yang pertama adanya karismatik, kedua kaya, ketiga sebelumnya sudah menjadi pemimpin pada kelompok tersebut, dan yang terakhir dapat dipercaya jujur berintegritas. Variasi kemauan dan kepemimpinan. Ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Yang kedua, ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Yang ketiga, ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Dan yang keempat, ada bawahan yang mampu dan mau. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif. Tidak ada satu cara yang terbaik untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Gaya kepemimpinan yang efektif
adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan atau maturity. Dan yang terakhir, kedewasaan bawahan dengan terkait dengan dua hal, kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis. Kesimpulannya, memimpin orang atau mengarahkan orang atau mengatur orang adalah satu hal yang gampang-gampang susah. Bawahan sering mempunyai pendapat, pengalaman, kematangan jiwa, kemauan, dan kemampuan yang berbeda, bahkan di atas pemimpin. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin dan terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. 3 tujuan organisasi secara umum. Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Dan yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Sekian penjelasan saya mengenai hakikat kepemimpinan dalam organisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.